Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Silahkan, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang bisa menempatkan diri pada tempatnya. Itulah adil. Supaya kita termasuk ahli takwa, kata kuncinya adalah adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bentuk adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya tidak adil. Tidak adil itu bahasa yang tepatnya adalah zalim. Contoh, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Kenapa syirik? Karena dia punya Tuhan yang lain, dia mengilahkan yang lain, padahal la ilaha illallah. Jadi kalau kita sudah meniadakan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, itu adalah perilaku adil. Makanya orang yang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, niscaya hatinya tenang, niscaya bahagia, niscaya mulia. Tapi kalau sudah menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, penilaian orang, kalau hati ini sudah mengilahkan yang lain, dia pasti tidak tenang, pasti itu. Karena Allah tidak suka. Jadi adil ini mutlak bagi orang-orang yang ingin bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. La ilaha illallah. Nah, kata kuncinya dua. Satu, menafikan. Dua, mengisbatkan. Yang pertama adalah menghilangkan dalam hidup ini adalah Tuhan-Tuhan yang lain. Yang disebut ilah itu adalah sesuatu yang mendominasi hati, sehingga setiap saat kita ingat terus kepadanya, sangat ingin dekat dengannya, takut jauh darinya, mau berkorban apapun untuknya, takut kehilangannya. Sehingga nya-nya ini siapa? Ada yang nya-nya ini harta. Setiap waktu yang dipikirkan harta saja. Sangat ingin dekat dengan harta, takut jauh dari harta, merasa mulia karena harta, mau berjuang apapun demi harta. Jelas itu tidak la ilaha illallah lagi. Tapi Tuhannya adalah harta. Hakul yakin dia tidak akan bahagia. Walaupun hartanya banyak, bahkan sangat banyak, tapi dia akan dicabut ketenangannya. Karena dia akan sibuk dengan Tuhannya, itu kertas-kertas itu. Ada juga yang menuhankan jabatan. Sibuk siang malam memikirkan jabatan, dia merasa mulia dengan jabatan, dia sangat ingin mendapat jabatan, dia takut tidak punya jabatan, dia berjuang keras demi jabatan. Pokoknya mah darah dagingnya jabatan. Nah, sudah dia nggak akan pernah bahagia. Stres terus. Kenapa bisa stres? Karena hati ini digenggam oleh Allah. Kalau Allah mau bikin stres, stres saja, tidak bisa apa-apa lagi. Tenang itu hanya satu, ala bizikrillah
tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalau Tuhannya selain Allah, ya tinggal dicabut saja. Udah, kalau orang sudah diberikan gelisah, sudah tidak ada apa-apa lagi dunia ini. Kasur empuk, hati resah, tetapnya melek ya. Rumah lapang, hati gelisah, apa yang bisa dinikmati dari rumah lapang? Malah takut ada jin lagi ya. Punya kedudukan, takut diturunkan orang, tidak ada tenangnya. Oleh karena itu kekayaan yang sangat mahal itu adalah sakinah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Tambah iman dari iman yang ada. Jelas hadirin sekalian? Jadi kalau sudah merasa galau, tidak enak hati, tidak tenang, tidak nyaman, periksa. Pasti yang mendominasi hatinya adalah selain Allah. Makanya orang yang cemburu itu menderita sekali, karena didominasi hatinya oleh yang dicemburui. Apakah mungkin kita enggak ingat harta, enggak ingat jabatan, enggak ingat pendamping hidup? Oh, enggak mungkin enggak ingat. Kita pasti, karena di dunia ini berkaitan dengan segala urusan. Ada orang baik, ada orang jahat, ada pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya ada di sini di dunia ini. Yang jadi masalah adalah dia tidak nyangkut ke Allah. Ketika ingat, masih ingat kan definisi stres? Stres itu adalah karena kebanyakan mikir dan sangat kurang zikir. Jadi gimana nih? Apakah tidak boleh mikir? Harus mikir, karena Allah terus menerus afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Kenapa kamu tidak tafakur? Tapi yang benar adalah tiap mikir jadi zikir. Itu rahasianya. Tiap ingat harta, ingat Allah yang membagikan, Allah yang menggenggam, Allah yang ngasih, Allah yang nahan, Allah yang ngambil. Jadi Allah lagi. Ingat kedudukan, ingat tuh izzu ma'ah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26. Katakanlah, duhai Allah, penguasa, pemilik segala kerajaan, kekuasaan langit bumi ini, Engkaulah yang tu'til mulka, Engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Tu'izzu man tasya, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Dalam genggaman mula segala kekuasaan. Innallah, gimana? Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi kalau ingat kedudukan, langsung ingat Allah. Allah yang menetapkan, Allah kasih ini. Sama ketua RT, ketua RW, ketua pramuka, apa itu Allah yang menetapkan. Sampai jabatan apapun Allah yang menetapkan. Tapi waktunya diturunkan, turun dia, gak bisa dihalang-halangi. Nah, makanya ingat dunia, ingat penciptanya. Sama, yang cemburu-cemburu itu pasti kurang zikir. Harusnya ingat kepada yang dicemburui, pendamping hidupnya, langsung ingat Allah yang menggenggam. Jelas hadirin? Ya, kita simak dulu pembacaan hadis oleh Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kekhawatiran, kecemasan padanya dalam segala urusannya.
dan Allah meletakkan rasa takut akan kefakiran di hadapan matanya, padahal ia tidak menerima keduniaan itu kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah akan meletakkan rasa kaya, kepuasan dalam hatinya, dan dunia datang padanya dengan kehinaan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, satu, akan dibuat ruwet hidup ini tuh, riweh. Yang kedua, disimpan di sininya oleh Allah tuh takut miskin, takut fakir, karena nggak ingat Allah. Takut, jadi walaupun sudah punya satu gunung emas, dia pasti mikirnya gunung emas yang lain. Jadi gunung emas yang ada tidak ternikmati. Ingat teori anak kecil pengen petasan? Ingat tidak? Ada yang ingat? Pak ingat tidak Pak? Ayo Bapak ceritakan ya. Ada anak kecil ingin petasan. Bu, minta uang. Buat apa nak? Buat beli petasan. Tidak boleh. Wah, nangis, guling-guling, kejang-kejang. Kenapa ini gini? Pengen petasan. Berjuang tuh supaya dapat uang. Ini zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Kasih aja uang tuh buat beli petasan. Waduh, dia gembira luar biasa. Lari ke pasar Inpres, bersimbah keringat demi petasan. Sudah dapat petasan, gembira luar biasa. Dia cari tuh kakaknya yang lebih gede. Abang, sini, nih petasan, tolong sulut bang. Kasihin tuh petasan. Tunggu dulu, saya mau sembunyi. Dia cari bang. Udah bang, udah, keras kan? Dia nggak dengar berarti. Dia yang nangis, dia yang bersimbah keringat. Nah giliran bunyi yang lain yang nikmati, dia sembunyi. Nanti tidak nanti ketawa-ketawa gini tuh. Nah berapa banyak orang yang hidupnya kayak gini, pontang panting pentong, dan dia nggak menikmati apa-apa selain capeknya. Nah itu pecinta dunia. Dan dunia itu nggak akan ketukar, dia akan dapat dari apa yang ditetapkan Allah aja. Orang kaya itu bukan karena hebat kerjanya, karena memang Allah aja menetapkan begitu. Banyak yang kerjanya biasa-biasa, kasih aja kalau Allah mau, dan waktunya Allah mengambil, habis juga. Jadi kita jangan ujub dengan wah saya kaya, enggak ada yang kaya, sama saja. Semua makhluk itu sama saja, nebeng, tidak punya apa-apa, dan tidak akan bawa apa-apa matinya selain amal. Benar? Makanya jangan suka kagum kepada orang kaya, jangan suka kagum kepada yang punya pangkat, jabatan, popularitas. Biasa aja, biasa aja. Kita tetap hormat sebagai manusianya, tapi tidak hormat kepada topengnya. Nas, hadirin. Tapi kalau orang cita-citanya Allah, itu urusan tuh akan terurai dengan sendirinya. Ini kalau kita cita-citanya adalah bukan duniawi, tapi ingin dekat dengan Allah, dan Allah tahu pasti dari hati kita, ya tidak bisa bohong. Bukan masalah ditulis, ya Allah hanya engkaulah cita-citaku, tujuanku, tapi hatinya mudah-mudahan orang lain pada tahu saya ini dekat dengan Allah. Allah nggak bisa dibohongin oleh siapa-siapa. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati, tidak bisa dibohongin. Ya, orang harus benar-benar lubuk hatinya, tujuannya adalah Allah. Bisa saja saya berjuang karena Allah, saya hanya ingin mencari keriduan Allah. Di sini aja, tapi hatinya enggak, pasti dia tidak tenang. Cirinya orang yang hatinya benar mah dibikin tenang oleh Allah. Ajak aja. Mau dihukum mati sekalipun, tahu Allah nanti menenangkan hatinya kalau dia benar ya, bahwa ajal itu memang tidak pernah tertukar.
tidak akan meleset, tidak akan bisa mati kita kecuali pada waktunya. Tenang bukan? Jodoh juga begitu, tenang saja, karena nggak tenang juga tetap belum dapat jodoh ya. Nah hadirin, yang kedua, hati itu kalau sudah jadi yang pertama, kalau Allah tujuannya diurai si masalah tuh oleh Allah tuh akan didatangkan ini itu, pokoknya mah aneh tapi nyata semuanya serba tertata tanpa ribet. Kalau tujuannya dunia ribet. Itulah sebabnya rekan-rekan, kenapa di sini 10 menit sebelum azan harus sudah selesai aktivitas. Ayo sholat sini. Atua kita tuh nggak keseringan ke masjid subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dengar ya, kalau orang sibuk mengutamakan Allah dalam perintahnya, maka urusan-urusan dunianya diurus oleh Allah. Punten ya, membangun pesantren ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Ini kompleks sekali pesantren ini. Santrinya juga dari penitipan bayi sampai apa bah? Penitipan kakek. Bukan dititipin kakek, maka abah masalah ngomong. Dari penitipan bayi sampai masa keemasan, yaitu penitipan bayi dan masa keemasan ya. Masa keemasan itu santri sepuh jarang di santri umur 80 sini komplit. Urusannya tuh kompleks di sini tuh, segala yang ngebangun ya, toko besi ya, wow, segala. Tapi kalau Allah mau, didatangkan ahli-ahlinya. Ada yang ahli sistem, ada ahli keuangan, ada ahli ini, ada ahli teknologi. Kemarin datang para ahli teknologi gabung ke sini. Ada yang mengerti pola tak politik dan sebagainya. Datang dengan sendirinya. Allah yang menggerakkan. Enak kan begitu lah. Misalkan bapak butuh modal, sholatnya bagus, tiba-tiba datang orang kelebihan uang. Saya tuh enak lihat uang saya, tapi tetap aja nggak akan saya kasihin bel gitu. Nah enggak, itu namanya pahala sabar. Oh serius hadirin, kalau orang betul-betul dekat dengan Allah, mematuhi Allah, nah rapat-rapat ya. Kadang dengan kerja tuh kalau ibadahnya enggak, wow bisa 8 jam, tapi kalau sholatnya terjaga, diringkesin aja oleh Allah. 3 jam, 4 jam bisa selesai. Yang tadinya harus penjelasan ke klien begitu susah agar orang yakin, tapi sholatnya terjaga, itu si klien baru juga lihat, setuju. Oh, saya belum ngomong apa-apa, nggak apa-apa, pokoknya saya setuju. Oh, apa susahnya? Utang yang katanya, aduh susah bayar sana sini, tapi kalau Allah mau, tinggal dibalikin aja hati yang ngutangin. Sebetulnya saya kesini mau nagih, tapi entah kenapa saya jadi prihatin. Halal, beres gitu lah, enak bener lah. Kenapa? Karena setiap makhluk digenggam oleh Allah. Setiap makhluk hatinya dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak nih? Maka harus Allah tujuannya, bukan dunia tujuan. Dunia terlalu kecil jadi tujuan kita. Kalau orang tujuannya dunia, pasti sikut-sikutan karena kecil. Tapi kalau tujuannya akhirat, Allah tuh menyiapkan surga yang luas. Nah ada sikut-sikutan di akhirat, benar? Makanya jangan suka ngeborong surga, nanti sepi surga sendiri, mungkin bukan surga itu. Nah yang ketiga, dua, Allah akan memberikan ghina fi qalbi. Jadi Allah membuat cukup, hatinya kaya, gini-gini. Jadi dia nggak dibuat ingin sesuatu yang nggak akan dikasihin oleh Allah. Mengerti hadirin? Kan penderitaan terbesar itu adalah menginginkan yang tidak ada takdirnya. Ulangi sekali lagi. Kira-kira bakal terjadi tidak tuh? Enggak, pasti enggak. Yang paling enak adalah menginginkan apa yang bakal terjadi pada dia. Halo? Kayak jatuh cinta kepada orang yang bukan jodohnya, udah apes itu mah ya. Seumur-umur nggak jadi. Oh, aduh adek, kenapa menjiwai sekali? Tenang deh ya. Makanya kalau jatuh cinta, yang paling tepat tuh istiqoroh, supaya ngepas.
Tapi kalau kita mau nikah seneng ke orang nggak pakai istiqoroh, itu bisa nggak kena tuh kesembarangan dan nggak akan kejadian. Menginginkan sesuatu yang nggak dibimbing Allah itu bisa jadi menguras waktu, tenaga, pikiran kita. Tapi kalau kita istiqoroh, kita akan menginginkan diatur itu oleh Allah. Allah kan yang membagikan semuanya, ya. Kita jadi menginginkan apa yang akan dikasih oleh Allah. Oh, itu paling enak bakal kejadian. Nah, ini diberikan kepada orang yang dekat ke Allah. Jadi tenang weh. Di kantor musim mutasi tenang. Nggak ada galau karena dia tahu yang menentukan tuh Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqoroh saja. Ya Allah, silakan di mana saja yang kau tempatkan, Engkau yang Maha tahu siapa saya, karakter saya, kemampuan saya. Engkau yang mengetahui kadar iman saya. Silahkan beri saya amanah yang membuat saya dekat denganmu. Dua, ya, yang membuat kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Ulangi, kepada Allah menghamba, kepada umat. Itu aja hidup mah, jangan jadi hamba selain Allah. Nah, dan yang ketiga itu kita akan dibuat kaya. Jadi orang enak tuh nggak pengen sesuatu yang gak diperlukan. Lihat mobil Ferrari, nah, Ferrari, saya kan gak boleh nyebut merek ya, Lamborghini dan sebagainya. Gak pengen ya. Coba tanyain santri, kamu mau nggak mobil Lamborghini? Dia mah lemper pagi. Yang sengsara itu adalah yang disiksa oleh keinginan. Padahal ingin itu boleh, cuma ingin itu harus mengantarkan kita jadi dekat ke Allah, karena Allah yang menguasai apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin tapi nggak kembali ke Allah, kesiksa oleh keinginan, ya kan? Seperti ibu-ibu yang ingin tas katanya, ya, Allahu Akbar, kata tas ini keren banget, Allahu Akbar, tapi harganya ampun mahal pisan. Sami Allah, tapi kan bisa dicicil 24. Tapi dari mana uang mukanya? Allahu Akbar. Enggak, yang ini aja dijual setengah harga. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami Allah. Tapi sisa tinggal itu aja lah, minta sama saya. Allah seri lah dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, bahagia dia tuh. Bahagia ngaco. Dan yang ketiga, dunia itu akan dibuat merunduk. Satu, masalahnya diurai oleh Allah. Dua, hatinya dibuat cukup, kaya. Gak, yang bagus itu adalah merasa cukup, ya. Oh, yang bagus itu kaya di hati dan secara duniawi cukup. Tidak penting kaya harta, yang penting itu cukup. Yang penting itu kaya hati. Ini maksudnya, ya. Karena kalau kaya harta, hatinya miskin, dia nggak akan merasa cukup. Yang penting kan tiap perlu, salah, bukan tiap perlu ada Pak, tiap perlu cukup. Sekarang Bapak perlu 2 juta, adanya 2.000, stres ya. Perlu banyak atau perlu cukup? Sekarang sepatu banyak, nggak ada yang cukup, gimana ya? Bapak punya kopiah banyak, 1 nomor 2, kepala Bapak nomor 5, kan jadi congcot. Ada lagi kopiah nomor 12, jadi helm. Nah, yang ketiga, bagaimana dunia itu dibuat merunduk. Jadi kita tuh dengan dunia ini nggak menghibah-hibah, enggak. Dunia ini semua aksesoris dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan duniawi lah ya, itu dibuat berdatangan ke kita tanpa kita harus sikut-sikutan susah payah. Itu adalah hadiah bagi orang yang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Milih mending tujuan dunia atau tujuannya Allah. Orang yang cita-cita dunia mah capek, dibelit-belit urusan, selalu takut miskin, dan tidak akan ketemu kecuali apa yang ditetapkan Allah ya. Tapi kalau tujuannya adalah Allah, semua urusannya diurus oleh Allah, diurai, kemudian hatinya semua selalu kaya,
tidak akan menghibah-hibah ke siapapun. Dengar ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Lihat nih rotenya. Ampunan Allah, kasih sayang Allah, dicukupi, baru diangkat derajat. Kenapa warfa'ni sesudah wajburni? Karena kalau orang di sininya miskin, jatuhnya gini. Kalau orang sudah begini-gini ke makhluk, pasti izahnya hilang, kehormatannya. Coba kalau misalkan ada aparat apalah ya, apapun, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, di sini jengkol, sini borgol, sini pistol, dokteran, tapi tangannya begini, gak ada wibawa. Hakul yakin, mau setinggi apapun pangkat, jabatan, kedudukan, kalau udah minta-minta ke makhluk, hancur tuh kehormatannya. Makanya disebut wajburni dulu, orang yang cukup ghina fi qalbi, yang tidak perlu ke orang, itu izahnya akan terjaga. Warfa'ni itu sesudah wajburni. Makanya orang yang selalu merasa kurang, seperti kata Pak Zainuddin MZ, ya saya pernah dengar salah satu ceramahnya, kayak monyet, ada pisang ambil, ada pisang lagi ambil, udah mulai nggak enak tuh tangan dia, ternyata pisang ada lagi, ambil pakai kaki, udah jengkel sebelah tuh, ada lagi pisang ambil, udah nggak stabil berdirinya, karena pakai tumit, si jari-jarinya megang pisang, ternyata masih ada lagi pisang, udah bisa ngomong, pisangnya nyelap di sini satu, ternyata pisang masih ada juga, diiketin ke ekornya, jadi nggak ada bahagia ya, walaupun pisangnya banyak. Jelas hadirin, saya sebetulnya cerita monyet kok jadi jelas begini. Nah begitulah orang-orang yang kemaruk serakah, ya. Tenanglah, rezeki itu nggak akan ketukar. Kita tidak akan mati sebelum jumpa dengan rezeki kita semuanya. Yang penting yang halal dan barokah, ya. Nah begitulah sahabatku sekalian, ada ayat yang akan dibaca. Surat Al-Hadid ayat ke-20. Al-Hadid ayat 20. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Makanya lihat dunia ini biasa-biasa aja. Udahlah belajar dari tukang parkir.
banyak mobil, tidak pernah sombong, ya. Kalem itu. Ganti-ganti mobil, beda merek. Sekejap, enggak berpengaruh tuh ke hatinya. Ini pergi, Lamborghini ini diganti dengan bemo misalkan, nggak ada masalah, diambil sampai habis, kalem. Kenapa? Karena ya tidak merasa memiliki, hanya merasa tertitipi. Lihat dunia begini karena semuanya ada waktunya. Ada waktunya. Ini kacamata ini ada waktunya nih. Kalau sudah rezeki tukang kacamata sudah dititipkan di saya, kedudukinlah, patahlah, ketinggalanlah, harus dianterin. Mobil ada waktunya. Kalau ada rezeki tukang bengkel, mundur. Oh, yang udah gitu. Tenang ya. Semuanya ada waktunya. Harus ridho pada waktunya keluar. Sakit itu kan sudah waktunya, bagi-bagi rezeki dengan rumah sakit, apotek. Karena di rumah sakit banyak hamba Allah. Ada dokter, perawat, penjaga, semua itu kan giliran. Harus bayar sekolah, bayarlah. Karena di sekolah kan ada guru, kepala sekolah, staf, ada keamanan, semua kebersihan. Itu rezekinya ngalir, pindah-pindah. Makanya lihat uang tuh biasa aja, karena kertas pindah. Coba Bapak udah membanting-banting tulang, ya, karena tukang daging ada. Kerja sebulan baru juga megang. Berapa lama coba pegang uang, Pak? Mana Bapak? Sebulan kerja pegang uang. Senang, sebentar aja sampai di rumah. Nih Bu, gaji. Begitu. Memang disembunyikan sebagian, ya, untuk biaya operasional. Kenapa ketawanya itu? Jelas begitu. Kasih ke istrinya. Jadi berapa lama tuh dari kantor sampai rumah 2 jam? Cuma 2 jam bawa amplop itu. Kerjanya 30 hari, pegangnya 2 jam. Dan gak dilihat lagi. Hanya tulisan di dalamnya tuh. Cengar-cengir lihat amplop. Sebentar nyengirnya, ya. Sampai ke rumah, Bu, nih buat biaya bulanan. Waduh, ibu gembira. Senang. Lalu nyiapin, nih buat listrik, buat cicilan, nih buat sekolah, nih buat belanja, nih buatnya amplopin. Ini buat bayar. Pegang, ya, baru berapa menit nih, lebih cepet. Kalau Bapak mah lumayan di kantor, dari kantor ke rumah sejaman. Ini lu gesit ini. Bibi, nih gaji, lewat. Anak-anak nih buat bayaran, lewat. Ini buat cicilan, cep, gini aja, nunggu aja sebulan lagi kiriman amplop. Bibi dapat gaji, nuhun ibu, cucu langsung transfer ke kampung. Nggak lihat sama sekali itu mah. Begitu hadirin. Makanya dunia mah jangan nempel di hati, biasa saja. Kalau hidup pengen bahagia, just the way you are. Saudara meninggal menghargai, itu bahasa Inggris. Sekalinya bahasa Inggris, jangan begitu atuh, ya. Sing menghargai susah ngeluarin dalil itu. Tahu arti just the way you are apa, Pak? Dilarang parkir, Pak. Dilarang parkir di hati. Begitulah, alhamdulillah. Ayo tempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Dunia ya tempat mampir, tempat kita berbekal pulang. Jangan ditempelin di hati. Kalau dunia ditaruh di hati, udah pasti nggak bahagia. Sama berumah tangga juga, istri, suami, anak, nggak boleh mendominasi hati, nggak boleh. Kalau sudah cinta berlebihan, duhai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku, musyrik, ya, nggak boleh. Engkau adalah bagai cahaya bagiku, tanpa dirimu aku dalam kegelapan, musyrik, ya. Wahai suamiku, you are power bank. Pasti tukang WA-in hadirnya. Oh, power bank. Adiknya Power Ranger, ya begitulah hadirin sekalian.
Jadi kalau lihat suami, ini suami adalah hamba Allah yang takdirnya jadi pendamping hidup saya. Ini adalah jalan sebagian rezeki dari Allah. Suami saya adalah ladang amal, punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya harus saya syukuri, kekurangannya ladang amal bagi saya sabar dan membantu perbaikan. Ada tiada suami, ada Allah yang menguasai segalanya. Cool, cool, ya. Sama istri juga. Istri adalah amanah dari Allah, harus diberikan keteladanan, diberi contoh. Saya sebagai kepala keluarga, qu anfusakum wa ahlikum naro. Kebahagiaan bukan datang dari istri, bukan datang dari anak, kebahagiaan datang dari Allah kalau saya patuh ke Allah. Ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kelebihannya saya syukuri, kekurangannya ladang amal bagi saya untuk membantu, bersabar dan perbaiki. Gitu. Jadi nggak ada yang berlebihan, ya. Termasuk lagu itu juga harus agak hati-hati, nggak boleh pakai hati, ya. Padamu negeri, jiwa raga kami, itu harus nggak boleh pakai hati, karena itu bisa jadi menuhankan negeri. Negeri kita adalah amanah dari Allah. Takdirnya kita jadi anak bangsa di Indonesia, kita punya kewajiban memakmurkan, ya. Kita harus berbuat yang terbaik karena negeri ini adalah amanah dari Allah. Apalagi Indonesia umat Islamnya mayoritas. Kita adalah agama rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi kita seyogianya memberikan keteladanan bagi yang non-Islam, sehingga yang non-Islam bisa melihat bagaimana keadilan umat Islam. Jadi tidak boleh merasa cemas dizolimi kalau umat Islamnya dipimpin oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Ada, silakan. Quran surat Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tuh begitu. Kalau rahmatan lil alamin, ini berarti bukan hanya kepada manusia yang harus mendapatkan kasih sayang kita. Pohon, binatang, seisi alam hadirin. Makanya kalau umat Islam hadir, lihat saja ada wanita ahli ibadah dalam tanda kutip, ya, karena kalau ibadah benar kan akhlak jadi bagus. Wanita ini mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk cari makan, padahal dia ibadah. Ia finnar, wanita ini di neraka. Itu sabda Rasul. Kenapa? Karena dia kehilangan rahmatnya ke makhluk. Pada saat yang lain ada wanita yang akhlaknya kurang baik, memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dia turun ke sumur, dia gigit selopnya, dia bawa ke atas, dia kasihkan ke anjing untuk diminum. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Allah Maha menghargai kebaikan hambanya, diampuni dosanya, ngasih minum seekor anjing. Jadi harusnya umat Islam ini benar-benar, kalau ke binatang saja sudah seperti itu, bagaimana ke manusia? Benar? Jadi sangat tidak masuk di akal kalau ada orang berbuat zalim dan mengatasnamakan Islam. Tidak ada zalim. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adalah adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Bahkan terhadap musuh sekalipun. Nah, hadirin sekalian, ini yang membacakan Quran dan hadis adalah Ustadz Yusuf
dan Ustadz Ahmad. Harus diperkenalkan ya, supaya tahu aja bahwa yang ngajinya bukan saya. Karena di radio kok robah-robah suaranya, kadang-kadang merdu, kadang-kadang rebek. Siapa yang ketawanya dramatis? Istighfar. Terima kasih ini para penyimak Tauhid TV dan Facebook dan YouTube sekarang sudah bisa live ya. Izin Allah sekarang sudah bisa disimak, dan MKFM itu ada AA ya. Jadi ini ke seluruh dunia. Alhamdulillah Facebook kita ini 6 juta yang mengikutinya. Dulu berat sekali untuk punya kamera, sekarang hanya dengan modal kamera ini ya, disimpan di sini, dan kamera itu disimpan di sana. Ternyata seluruh dunia sudah bisa menyimak. Ini kalau di absen tuh dari Vancouver, dari mana, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah lah yang memudahkan. Semua ini adalah kemudahan dari Allah. Teknologi ini bisa dipakai melancarkan maksiat atau melancarkan taat. Ada ayatnya, silahkan. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Pasti ada rasa tidak suka kita juga ke kaum-kaum tertentu yang berbuat zalim. Tapi kita tetap harus adil sekalipun kepada orang yang tidak kita sukai. Masya Allah. Masya Allah. Kan kalau kita udah sebel, cenderungnya kita ingin memuaskan nafsu. Ya, ini dilarang oleh Islam. Tetap saja dalam peperangan, dalam apapun, tidak kenal kezoliman dalam Islam itu tidak dikenal. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah hari ini spesial karena di Pusdai ada kegiatan, terutama nanti malam. Kalau pagi ini untuk kakek dan nenek yang akan mengantar, karena ada acara menggambar ya. Bukan kakek yang menggambar cucu saya juga belum puas menggambar tapi malam sudah ada itikaf, dan subuh seperti biasa sholat subuh berjamaah. Ayo masyarakat Bandung dan sekitarnya berbondong-bondong untuk mabit di Masjid Pusdai. Ada Dr. Haji Am Amiruddin MSI, ada Dr. Haji Ahmad Heriawan Gubernur Kang Aher, ada Ustadz Haji Nandang Burhanuddin, Ustadz Nur Ihsan Jundullah Kang Abe, dan insya Allah juga ada pagi subuh jamaah ya. Tapi kalau mau hadir dari malam silahkan. Dan ingat, prinsip kita pantang jadi beban bagi orang lain, karena kita akan makan bersama-sama pagi harinya, maka supaya semua kebagian bekal masing-masing. Ini udah standar ya. Nah, yang kecewa pasti yang harap-harap. Ingat izzah, kehormatan ya. Jangan tawakal kepada teman karena temannya tawakal kepada dia gitu. Kelaparan
Tapi seperti biasanya tidak pernah kekurangan rezeki. Banyak ya kita menyediakan ribuan kupon untuk mengingatkan supaya bekal masing-masing ya. Insya Allah kita akan sarapan pagi di sana, dan terima kasih kepada berbagai pihak yang menyediakan bekal ini. Tambahan lainnya insya Allah, kapan Ramadan teh mulainya? Tanggal 1 Ramadan, Mbak Yan. Lupa terus kan Bapak? Jangan lupa bahwa Ramadan itu tanggal 1 Ramadan ya. Sia-sia. Maksudnya tanggal berapa? 27. Nah, 27 berapa hari lagi jadi? Kan? Ya hitung sendirilah ya. Insya Allah Hidayatul Tauhid ini menyiapkan untuk buka dan sahur. Kalau saudara ingin buka, sini ya, buka di sini, bawa makanannya, seperti itulah ya. Kalaupun nggak ada makanannya, kita menyiapkan untuk sebanyak mungkin berbuka, dan juga yang mau sahur dan yang mau pesantren atau itikaf juga silakan. Selama ini nggak pernah berkurang rezeki dengan menjamu, betul, masya Allah. Dan mohon doa, hari ini saudara santri-santri SSG sudah mulai masuk ke latihan di komando di atas sana ya. Mudah-mudahan sangat menggugah dan merubah. Bayangkan jalan dari sini long march terus sampai ke sana, sampai ke atas itu lama, sampainya tengah malam, dan sudah mulai latihan di gunung. Ini menarik hadirin. Apa sih ini teh latihan kemiliteran? Oh bukan. Bukan, ini latihan untuk menambah kecintaan Allah dan kebaikan. Apa kuncinya? Al-mu'minul qawi khair wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Kuat apa saja? Kuat pengalaman, terutama kuat iman, kuat intelektual, kuat fisik, kuat wawasan, kuat finansial. Itu makin banyak kekuatan terkumpul pada seseorang, dan berdasarkan kekuatan iman ini akan lebih dicintai Allah. Nah, kekuatan itu tidak pernah terjadi secara syariat kecuali dengan disiplin. Siapapun yang disiplin berlatih, Allah kasih kekuatan. Disiplin membaca, Allah kasih kekuatan hafalan. Benar? Kenapa kita Quran nggak hafal-hafal? Jawab. Nah, satu, pasti nggak disiplin bacanya. Betul? Kenapa fisik kita tidak kuat? Sebabnya apa? Tidak disiplin berolahraga, tidak disiplin menempa diri. Benar? Jadi kalau mendengar kata disiplin, itu bukan milik militer, bukan milik polisi. Enggak, disiplin itu adalah milik Islam. Sholat itu adalah latihan disiplin. Disiplin tertib, disiplin bersih, disiplin niat, disiplin teratur, disiplin fokus. Banyak sekali kedisiplinan yang diajarkan lewat sholat. Makanya orang yang sukses tuh pasti kalau sholatnya bagus dan teraplikasi dalam kehidupannya. Siap seluruhnya? Mana suaranya? Siap? Harus disesuaikan deh. Kalau di lapang siap, kalau di masjid ya, itu juga salah, itu di toilet. Siap, siap, gitu. Siap seluruhnya, Mbah? Mantap, Mbah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Sampai jumpa nanti malam di Masjid Pusdai, dan semoga Allah memudahkan kepada kita untuk selalu bersikap adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, telah Engkau dengar apapun yang terucap. Ujamkan di hati kami hanya yang benar menurut-Mu ya Rabb. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang sangat yakin padamu. Engkaulah Tuhan kami hanyalah sekedar hamba-Mu, ciptaan-Mu, milik-Mu, dalam genggaman-Mu setiap saat. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa sadar arti hidup di dunia ini.
Jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami, mencuri dan memperbudak hati kami. Titipkanlah dunia yang halal yang berkah. Tampakkanlah dunia ini seperti yang Kau tampakkan kepada para Rasul-Mu, pada kekasih-Mu. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini seluruhnya hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu, hanya untuk-Mu. Bimbing kami ya Rabb, agar tidak menginginkan kecuali keinginan yang Kau ridhoi, agar tidak melangkah kecuali langkah yang Kau sukai. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami betah hidup di dunia ini. Pujamkan di hati ini kerinduan, rindu ingin bertemu dengan-Mu, ingin berjumpa dengan Rasul-Mu. Berikan kepada kami kemampuan menjadi bukti indahnya agama-Mu. Pilih kami ya Allah menjadi barisan yang paling depan untuk memuliakan agama dan umat-Mu. Jadikan kami jadi jalan rezeki bagi hamba-Mu yang fakir, jalan ilmu bagi hamba-hamba-Mu yang jahil, jalan hidayah bagi hamba-hamba yang belum mengenal-Mu. Namun pelihara hati kami ya Allah, agar tiada yang dituju dari semua ini selain ridho-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Allah yang Maha menatap, berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah ya Qahar. Tolonglah beri jalan keluar ya Allah bagi jamaah yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Cukupi dengan rezeki hanya yang halal, yang berkah. Lepaskan kami dari lilitan hutang piutang ya Ghani ya Razak. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang merindukannya. Karuniakan keturunan yang soleh solehah bagi yang menantikannya. Ya Rabb, berkahilah bangsa kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu, yang hidupnya zuhud, tidak pernah silau dengan dunia, yang waro, yang tidak tersentuh dengan apapun yang Kau haramkan. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bisa membimbing kami mengenal-Mu ya Allah, yang bisa membimbing kami patuh padamu. Kami berlindung kepadamu dari para pemimpin yang menjauhkan kami dari-Mu. Engkaulah yang maha kuasa. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya, yang ditimpa bala dan musibah di penjuru bumi manapun. Engkau maha kuasa menolong siapapun yang Kau kehendaki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.